Apakah ekonomi Indonesia akan bangkit di tangan Menteri Keuangan terbaru yang dilantik oleh Prabowo? Purbaya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kalian jangan lupa like and subscribe video ini supaya kalian bisa berlangganan untuk video-video selanjutnya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak lupa kita memuji Allah dan selanjutnya kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang yang lagi viral selama ini, yaitu tentang reshuffle kabinet, dan di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya. Ini nama singkat beliau ya. Jadi teman-teman, apakah kita lihat Purbaya bisa membawa ekonomi Indonesia ke arah lebih baik? Oke, kita bahas nih. Yang pertama teman-teman, Menteri Keuangan terbaru langsung bikin netizen geram gara-gara masalah 17 plus 8 itu ya, masalah tuntutan rakyat yang dibagian sebagian kecil rakyat, sehingga rakyat panas. Dan besoknya langsung ditegur oleh mantan Menteri Keuangan sebagai yang diganti beliau, yaitu Sri Mulyani, jangan seperti koboi. Tapi teman-teman, seperti kita ketahui, koboi itu adalah anak muda, ya kan? Buat kita-kita yang pernah nonton video koboi, itu anak muda yang pakai topi itu. Dia memang barbar, tapi kerjaannya bagus. Oke teman-teman, kita tidak membahas masalah koboi teman-teman, tapi ini yang kita lihat kan dari cara dia bekerja. Memang iya seperti koboi. Berbeda jauh dengan Sri Mulyani yang diam-diam istilahnya mengendapkan uang 425 triliun. Coba kalian bayangkan. Uang diendapkan, hasil pajak, hasil bumi diendapkan di Bank Indonesia atau BI. Kira-kira teman-teman berpikir logika, apakah ekonomi Indonesia bangkit dengan uang yang diendapkan? No. Jadi Purbaya dengan langkah terbarunya langsung 200 triliun dikeluarkan, ditempatkan ke 5 bank pemerintah. Oke. Dan ada salah satunya BSI, Bank Syariah Indonesia, 10 triliun kalau nggak salah ya. Oke teman-teman, yang menjadi pembahasan kita adalah apakah dengan ditariknya uang dari Bank Indonesia ekonomi akan bangkit. Tapi kalau kita pikir iyalah bisa lah bangkit, diperuntukkan bank-bank. Jadi bank-bank ini menyalurkan untuk yang paling banyak BTN, menyalurkan untuk kredit-kredit ya, walaupun masalah kredit itu riba itu terlepas daripada itu teman-teman. Ini kita bahas cara dia ya. Jadi teman-teman, ada pertanyaan lagi dari DPR, apakah bisa bayar utang 1.300 T? Nah, jawaban yang cukup luar biasa dari seorang Purbaya ya kan, dengan senyuman biasa, agak bisa dibilang ngejek lah ya kan. Masa nggak bisa bayar? Korupsi aja bisa, bayar utang nggak bisa. Jadi teman-teman, bisa disimpulkan dari hal ini, Indonesia darurat korupsi. Jadi kalau korupsi ditekankan, ya utang bisa dibayar lah. Indonesia kaya raya lah. Jadi teman-teman, sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah Indonesia akan bangkit ekonomi di tangan Menteri Keuangan terbaru Purbaya? Ya, jelas. Pertama, dari segi uang yang akan disalurkan ke bank-bank nanti yang diperuntukkan pertumbuhan ekonomi, ya bisa majulah ekonomi, nggak mengendap di Bank Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, apabila Prabowo selaku presiden menekan tingkat korupsi, ya bisalah hasil yang nggak dikorupsi itu ya bisa bayar utang. Jadi intinya teman-teman,
Purbaya mudah-mudahan bisa membawa perubahan untuk Indonesia dari segi ekonomi. Semoga Indonesia bangkit di tangan Purbaya yang dibekengi oleh Prabowo. Karena bahaya teman-teman. Kalian tengoklah macam-macam ditujukan kepada dia, termasuk anak Purbaya, ya kan? Dibilang inilah, iya memang. Tapi biasanya orang koboi barbar itu bagus teman-teman. Daripada diam-diam, kita doakan Pak Purbaya dan Prabowo Subianto juga menteri-menteri yang lain terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembankan amanah menjadikan Indonesia bangkit dari keterpurukan yang sudah sangat lama. Untuk pengalaman Purbaya tidak diragukan lagi. Walaupun sebagian ada yang meragukan, tapi kita lihat sepak terjangnya dalam 3 bulan ke depan. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.